Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, maka kembali datang kepadamu, menaikkan puji dan syukur atas anugerah Tuhan, atas pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, curahkan Roh Kudus untuk mengurapi setiap pribadi kami masing-masing. Urapi imam-imam dengan kuasa Roh. Engkau pribadi gembala yang maha baik hadir di tengah-tengah kami. Berkati setiap umat-Mu dengan kasih dan rahmat Tuhan. Para malaikat Engkau utus berkemah di sekeliling kami, untuk nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya.
penebus dosa, nama yang maha kudus, nama di atas segala nama. Saat ini Engkau utus kuasa Roh Kudus untuk mengurapi hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah, melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, di dalam nama Yesus Kristus Bapa curahkan atas kehidupan umat-umat kekasih-Mu, hamba-hamba-Mu, kekasih-kekasih jiwa-Mu sebagai biji matahari. Berbicaralah Engkau Bapa, hamba siap Engkau berkati, hamba siap Engkau tuntun, anak-anak-Mu siap Engkau tuntun. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi setiap pribadi lepas pribadi. Kami sangat membutuhkan pengurapan Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan baptisan Roh Kudus. Roh yang maha sempurna, Roh yang maha suci, Roh yang maha besar, ialah bertahta dalam hidup anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menuntun langkah hidup kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman. Tema yang akan saya sampaikan sangat penting, baptisan Roh Kudus. Sangat penting, baptisan Roh Kudus. Kita akan membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 5. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terima kasih. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingatkan bagi saudara yang kemarin tanggal 15 menyerahkan diri untuk dibaptis, baptisan air, itu bagus. Tetapi itu belum cukup, saudara. Jadi itu belum cukup dibaptis dengan air. Kalau baptisan air itu dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, kalau pada zaman Yohanes Pembaptis, itu yang membaptis adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau baptisan Roh Kudus itu akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sangat penting, saudara, dibaptis oleh Roh Kudus. Sangat penting dalam kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus. Karena apa, saudara? Orang yang sudah dibaptis dengan air itu kondisinya, keberadaannya setelah dibaptis, kita akan baca di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Ini keberadaan orang yang sudah dibaptis dengan baptisan air. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi
ia tidak mendapatnya. Jadi roh jahat yang keluar dari orang yang dibaptis tadi itu mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari tempat tidak dapat. Lantas ayat 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia, saudara, keberadaan orang yang dibaptis, orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Bapa Surgawi itu kondisinya kosong, bersih, tersapu, dosanya tersapu bersih. Amin. Amin. Tersapu bersih, rapi teratur. Jadi firman dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Kalau kita mengimani firman, percaya kepada firman, dan kita bertobat, dosa-dosa kita dihapus menjadi putih seperti salju. Dosa-dosa kita dihapus menjadi putih seperti bulu domba. Ini benar, ayat ini persis. Kondisinya kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar, iblis itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudara percaya dosa-dosa saudara diampuni? Kosong, tidak ada iblis. Tetapi jangan terlalu lama kosong. Mengapa? Kalau terlalu lama kosong, iblis yang tadinya sudah keluar karena mencari tempat-tempat di tempat yang tandus tidak ada, kembali ke tempatnya yang dulu, tapi sudah kosong, bersih, tersapu, dosanya tersapu. Jadi kondisi orang itu tersapu, rapi, teratur. Yang membuat orang itu teratur hidupnya, bersih hatinya, itu firman yang mengampuni dia, firman yang menuntun hidupnya. Haleluya. Sebab itu saudara, penting sekali dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Amin. Dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sangat penting. Ini maaf ya saudara, ini meterannya itu kena hujan, jadi mungkin agak basah. Jadi saudara, kalau kita ini memperhatikan benar firman, orang yang sudah dibaptis tadi sudah bersih, Tuhan betul-betul mengampuni segala dosa-dosanya. Disapu bersih, rapi teratur. Sebab itu secepatnya harus memanggil Roh Kudus masuk di dalam hati. Tidak terkecuali bagi saudara yang lain yang sudah lama baptis. Kalau belum dipenuhi Roh Kudus, mintalah saat ini. Sangat penting dipenuhi Roh Kudus. Sangat penting dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak cukup hanya baptis air, itu belum cukup. Karena apa saudara? Menghadapi
hari-hari esok itu sangat berat. Tetapi kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, ada dalam kehidupan kita, menuntun langkah hidup kita. Kita baca Yohanes pasal 16 ayat 13. Ini kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus akan berkarya, menunjukkan apa yang harus kita jalani. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Jadi Roh Kudus ini, Roh Allah yang Maha Besar, Dia akan menuntun kita di segala kebenaran firman. Dan Roh Kudus akan menuntun kita apa yang akan terjadi hari esok. Itu Roh Kudus memberitahu. Haleluya. Ini indah. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus memberikan petunjuk-petunjuk dalam hidup kita. Berikutnya Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara, sangat luar biasa. Kalau Roh Kudus saudara minta dan bertata dalam hidup kita, di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, Dia membantu kita, Dia menopang kita. Itu peranan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan menuntun kita, menopang kita di saat kita lemah. Bahkan Dia berdoa untuk kita. Dia berdoa untuk orang-orang kudusnya yang telah dibersihkan hati nuraninya. Dan Dia turut bekerja dalam segala keadaan. Haleluya. Dia turut bekerja dalam segala keadaan. Keadaan susah, keadaan senang, Roh Kudus selalu memberikan petunjuk-petunjuk. Dia turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya mengasihi Bapa di surga, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara percaya dipanggil Bapa surgawi? Saudara percaya dipilih? Dalam kondisi akhir zaman ini, mari kita selalu minta Roh Kudus, mari datang masuk dalam hidupku. Jadi Roh Kudus itu menopang kita, membantu kita di saat kita lemah. Dia berdoa untuk kita, orang-orang kudusnya. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara menghadapi segala situasi kondisi apapun, Roh Kudus senantiasa membantu kita. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, terus aku akan minta kepada Bapa,
dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh kebenaran. Dia akan menolong orang-orang yang mengasihi Bapa di surga. Orang-orang yang mengasihi Bapa di surga itu tandanya menuruti segala perintah-perintahnya. Amin. Ya, terus dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya, terus Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Ya, terus Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. jadi Roh Kudus itu senantiasa menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita. Nah, ayat yang ke-26 dalam pasal ini, Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. amin. Roh Kudus itu menghibur kita. Roh Kudus itu mendidik dalam segala sesuatu. Roh Kudus itu akan mengingatkan segala kebenaran firman dalam kehidupan kita. Kalau pasal 16 ayat 13, di sana tadi dikatakan akan menjelaskan semua kebenaran-kebenaran firman, dijelaskan, dan kita akan diberitahu sesuatu yang akan datang hari esok. Haleluya. Jadi saudara tidak usah bingung, tidak usah pusing untuk menghadapi hari esok. Yang penting saudara saat ini minta dipenuhi Roh Kudus. Hadirat Roh Kudus bila memenuhi hidup kita. Sekarang bagaimana caranya Roh Kudus supaya cepat masuk dalam hidup kita? Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, saudara baca. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku," seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Haleluya. Saudara, caranya supaya cepat Roh Kudus itu masuk memenuhi hidup kita adalah kita ini merasa haus, lapar akan pimpinan penyertaan Roh Kudus, campur tangan Roh Kudus. Jadi merasa haus. Aku tanpa rohmu, tanpa pribadimu Roh Kudus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sangat membutuhkanmu Roh Kudus. Mari masuk dalam hidupku. Aku sangat membutuhkan Engkau. Dan aku percaya segala dosa-dosaku Engkau sudah hapuskan. Haleluya. Ini harus punya kerinduan yang kuat seperti ini. Dan firman Tuhan juga mengatakan dalam kitab Yoel pasal 28 sampai 32 bahwa pada hari-hari akhir Tuhan akan mencurahkan rohnya. Terus Yoel pasal 28 mulai, Hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku
ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia. Manusia yang percaya pengorbanan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak pilih kasih. Yang percaya kuasa darah Yesus Kristus, dosa-dosanya dihapus, dibersihkan. Setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Amin. Lanjut. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin, saudara. Sekarang harus banyak berseru kepada nama Tuhan. Nama Tuhan adalah jelas, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Terus, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Haleluya, saudara. Ini hari-hari akhir, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Memang sudah dituliskan akan terjadi huru-hara di dunia ini. Gempa bumi, gunung meletus, peperangan terjadi di mana-mana, kelaparan. Tapi itu baru permulaan pada hari-hari yang sengsara, baru awalnya. Tapi Tuhan akan menggenapi firman-Nya ini. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Sakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Menghadapi hari-hari yang seperti sekarang ini, bukan dengan keperkasaan manusia, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan keahlian manusia, tetapi dengan Roh Tuhan, saudara akan keluar sebagai pemenang. Roh Kudus senantiasa menolong saudara. Roh Kudus senantiasa menghibur saudara. Roh Kudus senantiasa mendidik dalam segala sesuatu. Roh Kudus senantiasa mengingatkan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dan Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu. Percayakah saudara hal ini? Mintalah dipenuhi Roh Kudus. Mintalah dibaptis dengan Roh Kudus. Firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita akan nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku. Haleluya. Syukur bagimu Bapa. Haleluya. Yang mati datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Roh
tinggal bertahta dalam hidup kami, menguasai hidup kami, menuntun kami di segala kebenaran firman-Mu, menerangi langkah hidup kami. Di saat kami lemah, Engkau menopang kami, Engkau berdoa untuk kami, dan kami percaya Bapa, kekuatan hadirat-Mu yang maha sempurna mengalir, memenuhi tubuh, jiwa dan roh kami. Bapa, terima kasih. Engkau maha sempurna, Engkau maha suci, Engkau maha agung. Penuhi setiap pribadi, bahkan dari anak-anak yang menusuk, anak-anak kecil, remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak ibu, kakek nenek, dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penolong dalam hidup kami, sebagai penghibur dalam hidup kami, mendidik dalam segala sesuatu. Dan Roh-Mu bekerja, turut bekerja dalam segala hal. Bapa, kami sangat membutuhkan lawatan-Mu untuk setiap anak-anak kami semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Ku memberkati perjamuan suci yang telah dipersiapkan ini. Berkat-berkat dari tempat yang maha tinggi limpah dalam perjamuan suci. Imamnya kemarin Kau berkati dengan kekuatan urapan baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Atas anugerah-Mu, kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius ayat pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi terimalah seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulur, 1/10 milik Tuhan. Mereka bawa di hadapan-Mu, terimalah ya Bapa. Persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pembangunan tempat ibadah dan pastor, terimalah Bapa. Seperti yang Kau janjikan, Kau akan memberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dalam kehidupan anak-anak, dalam usaha anak-anak, pergumulan anak-anak. Tuhan menganugerahkan kemenangan yang daripada Tuhan. Segala pergumulan Tuhan senantiasa mendengar dan menjawab tepat pada waktu itu. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan untuk kami semua, baik kami yang berkumpul saat ini maupun yang di rumah masing-masing yang akan mendengarkan lewat tayangan YouTube. Diberkati mereka dan limpah berkat-berkat, sembuh yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.
Salam, Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Haleluya.